Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi awan cumulonimbus atau CB di Maros, Sulawesi Selatan bertepatan dengan peristiwa jatuhnya pesawat ATR 42500 pada Sabtu kemarin, 17 Januari 2026. Saat itu, pesawat tersebut dalam fase menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Temuan lebih banyak Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani yang menyampaikan bahwa kondisi cuaca secara umum masih tergolong stabil. Namun, dia menekankan adanya potensi risiko dari awan CB ini di area pendekatan pendaratan. Cuaca diperkirakan relatif stabil, namun masih terdapat awan CB di wilayah pendekatan saat pendaratan yang perlu diwaspadai. Penjelasan tersebut merupakan hasil analisis BMKG yang bersumber dari laporan meteorologi bandara serta citra satelit cuaca. BMKG menegaskan, pemaparan ini disampaikan semata-mata untuk menjelaskan kondisi meteorologis saat kejadian, tanpa mengaitkannya dengan faktor teknis penyebab insiden, sekaligus memberikan gambaran objektif mengenai dinamika cuaca di sekitar wilayah Maros. Sementara itu, Kementerian Perhubungan, Kemenhub memastikan penyelidikan terkait insiden pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, sepenuhnya ditangani oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT. Faisal menjelaskan berdasarkan meteorologi Aerodrome Report, Bandara Sultan Hasanuddin pada 12:30 waktu Indonesia Barat, kondisi cuaca di area bandara ini terpantau cukup baik. Jarak pandang mencapai sekitar 9 kilometer, angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 13 knot, serta suhu dan tekanan udara berada dalam batas normal. Meski demikian, BMKG mencatat adanya awan cumulonimbus di sekitar wilayah maksud kami di sekitar wilayah Maros yang berpotensi memengaruhi fase pendekatan pesawat meskipun tidak terdeteksi gangguan signifikan tepat di area bandara. BMKG sendiri memaparkan pola angin di Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan berkisar 6-25 knot. Adapun di wilayah Indonesia bagian selatan sendiri, pergerakan angin dominan berasal dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan sekitar 8-30 knot yang dapat mempengaruhi kondisi penerbangan tergantung situasi atmosfer setempat. Kita update terkait korban dari pesawat ATR 42500 Tribuners. Tim SAR gabungan sudah menemukan jenazah kedua korban pesawat ATR 42500 yang menabrak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari 2026. Jenazah ini ditemukan di lereng Bulu Saraung pada kedalaman 300 meter. Korban ini diketahui berjenis kelamin perempuan Tribuners. Dari data 10 korban yang terpajang di pos Basarnas Makassar, ada dua korban berjenis kelamin perempuan. Kedua korban perempuan ini masing-masing bernama Florencia Lolita dan Esther Aprilita yang merupakan kru pesawat. Namun belum diketahui identitas korban tersebut. Korban ditemukan dari tim SAR SRU-1 beranggotakan 18 orang. Di dalamnya terdapat potensi SAR, Marinir, Arai Sulsel, Polairut, Jasdam, dan BPBD Kota Makassar. Serda Marinir Samsul Alam adalah satu dari 18 petugas SAR SRU-1 yang menemukan korban pesawat ATR. Awak elevasi Cuk 2 Ton 2 Yon Marhanlan Makassar kode RL 6 ini mengaku menemukan posisi mayat atau jenazah di jurang kedalaman sekitar 300 meter. Kemudian mayat ini pertama kali dilihat oleh SAR Arai Sulsel Saiful Malik dan kondisi cuaca saat itu sangat tidak mendukung untuk evakuasi. Dikatakan cuacanya ini sangat berkabut, jalan sangat terjal curam di kedalaman 300 meter. Setelah menemukan jenazah korban, Syamsul Alam dan petugas SAR lainnya berinisiatif menutup jenazah tersebut. Masuk pukul 3 atau sejam kemudian tim pembawa kantong mayat ini kemudian tiba dan mayat dimasukkan ke kantong dan dibawa ke jalur SAR untuk memudahkan proses evakuasi pada Selasa 20 Januari 2026 ini. Terkait rencana evakuasi, Syamsul mengatakan jalur yang kemungkinan tim SAR membawa mayat yaitu ke arah puncak Gunung Bulu Saraung. Syamsul sendiri menyebut kondisi mayat
masih utuh Tribuners dan korban ditemukan dalam posisi tengkurap di lereng gunung dan dia mengenakan pakaian non-uniform berupa celana jeans dan sepatu kets berwarna hitam. Sementara bagian atas diduga bukan seragam penerbangan dan setelah proses penemuan ia menunggu kedatangan kantong jenazah sebelum melakukan pengemasan dan mobilisasi korban menuju jalur utama evakuasi. Proses ini memakan waktu cukup lama Tribuners mengingat kondisi medan yang cukup ekstrim. Operasi evakuasi korban dan puing pesawat ATR 42500 yang jatuh di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan terus diintensifkan pada Selasa 20 Januari 2026. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU mengerahkan helikopter H225M Karakal serta pesawat Boeing untuk memperkuat kerja tim Search and Rescue atau SAR gabungan di medan yang dikatakan sulit dijangkau Tribuners. Kepala Dinas Penerangan TNI AU Kadis Penau Marsikal Pertama Inyoman Suatnyana mengonfirmasi bahwa pengerahan alutsista ini bertujuan untuk mempercepat proses evakuasi. Helikopter Karakal sendiri bertugas menurunkan prajurit Korps Pasukan Gerak Cepat Korpasgat dan personel Basarnas di titik terdekat lokasi kejadian sejak Senin 19 Januari kemarin. Pasukan Korpasgat dan Basarnas dijadwalkan langsung bergerak menuju titik jatuhnya pesawat segera setelah mencapai area penurunan. Medan yang ekstrim dan tebing curam menjadi tantangan utama bagi tim di lapangan Tribuners. Memasuki hari keempat operasi, upaya pencarian korban terus diintensifkan dan sebanyak 9 unit Search and Rescue Unit atau SRU dikerahkan untuk menyisir kawasan bukit dan tebing curam di perbatasan Pangkep Maros, Sulawesi Selatan. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edi Prakoso juga menjelaskan penyisiran ini berfokus pada sektor-sektor yang telah dipetakan mencakup titik penemuan korban, barang pribadi, serta bagian badan pesawat. Kemudian di bawah komando Kepala Kantor SAR Makassar selaku SAR Mission Coordinator, setiap SRU menempati sektor berbeda untuk memastikan area pencarian ini tercover secara menyeluruh. Tantangan utama di lapangan adalah kedalaman tebing yang diperkirakan mencapai ratusan meter dari puncak, sehingga pergerakan tim ini membutuhkan teknik pengamanan yang ketat. Dan lagi, sosok pemandu Gunung Rinjani, Agam Rinjani, tergerak untuk bergabung dalam operasi pencarian dan pertolongan SAR korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan Tribuners. Agam sudah mempersiapkan diri termasuk membawa peralatan rescue di ketinggian, seperti halnya peralatan rappelling sebagai perlengkapan khusus untuk aktivitas turun tebing atau ketinggian menggunakan tali. Niat Agam mengundang perhatian warganet termasuk para pengikutnya yang terdiri dari warga negara asing. Kebanyakan komentar di unggahan Agam Rinjani ini merupakan warganet dari Brazil. Tak sedikit yang memberikan dukungan doa untuk keselamatan Agam dalam bahasa Portugis. Paket. Laporan tuh. Iya. Bikin juga video dari situ tuh. Iya, ada tim ada juga ini saya promo Mas. Makasih paham gitu. Jadi itu. Apa itu? Masih tidak punya otomatis. Baik sudah sempat. Kau ada kaki satu di. Bungkus paket. Satu Pak. Baju kalau kena itu langsung rapi. Sobek dia. Ambil satu-satu. Gak pakai ini kah? Hah? Sudah enggak ada. Mau dipasang ini. Ke mana? Ada handskul kita. Oke, biar ada kekuatan. Di ada handskul. Ada lagi saya. Di tas. Lagi. Sebelah. Atau itu Bang, ini adik kamu pegangin situ, dia. Buat kata ikatan ini kalau bisa di ujungnya, buat ikatan kita di ujungnya. Itu dulu, pikirin dulu. Yang pandi. Pakai masker. Minimal bajunya itu bisa diidentifikasi. Hah? Bisa identifikasi dari bajunya. Ini pakai dinas ini. Hidrap, Pak Sopati. Diterima 2/2. Sudah sana masukin ininya.
Tim dia pegang ini yang saling Hidra, pasok tadi diterima. ikat Dua lagi per tadi dua. itu tadi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.